Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik alam semesta. Dan juga salam dan sholawat kita haturkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan juga sahabat. Semoga kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, apa kabarnya? Kembali saya Mugi Zainal, senang kembali bersua dengan pemirsa di rumah di jelang iftar tentunya. Dan juga Masya Allah sudah hadir jamaah kita yang cantik soleha, bunda-bunda dari Muslimah Salihah Indonesia. Syari, smart, and lovely. Masya Allah, apa kabarnya bunda-bunda? Alhamdulillah. Semuanya pasti puasa ya. Walaupun kegiatannya hadir ke sini jauh-jauh dari Bekasi ke Bintaro, semangatnya Masya Allah luar biasa. Semoga Allah mencatat sebagai amal-amal yang berlimpah untuk bunda-bunda sekalian. Amin, amin, amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ya Allah, hari ini materi kita insya Allah juga berkah rahmatnya ya, menambah wawasan kita dan juga menambah keimanan kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Pernah tidak kita terbayang, andaikan di dunia ini tidak ada Al-Quran, gelap gulita pastinya. Apa jadinya bumi dan dunia ini tanpa adanya Al-Quran? Dan apa jadinya hidup kita kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran? Untuk itu, tema kita kali ini adalah jadikan Al-Quran sebagai temanmu, bahagialah hidupmu. Masya Allah. Dan Masya Allah juga, bersama narasumber saya juga sudah hadir di sebelah saya. Kita akan membahas tema ini. Kita akan sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asror ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuki. Apa kabarnya sayang? Baik, alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah, senang sekali ya bertemu lagi dengan Bunda Ustazah Nuzul ya. Beliau pengasuh Ponpes Tahfiz Nuzulul Quran Sabilus Sa'adah Banyumas, Jawa Tengah. Dan juga aktif sebagai Ketua Muslimah Salihah Indonesia cabang Banyumas ya. Dan Masya Allah pemirsa, saya yakin pemirsa juga bunda-bunda tahu dengan narasumber kita yang kedua ya. Artis multi talenta, ada sinetronnya juga ya, saya lihat kemarin, YouTube-nya juga Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Risti Tagor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Senang sekali ketemu lagi kita jelang iftar ya Bunda ya. Terima kasih ya udah menyempatkan waktunya ke sini ya. Beliau sebagai pembina Muslimah Salihah Indonesia dan juga banyak juga mengisi acara-acara ya, narasumber juga, dan juga beliau ada sebagai owner di Ristiland ya, by Risti Tagor. Masya Allah ya. Dan pemirsa di rumah juga bunda-bunda salehah pasti udah gak sabar dong kita ingin mendengar ya materi ini. Untuk itu tunggu, sabar, jangan kemana-mana, jangan ganti channel, tetap di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Masya Allah, hadir kembali jelang iftar bersama jamaah kita hari ini adalah Muslimah Salihah Indonesia cabang Bekasi ya. Terima kasih bunda-bunda sudah hadir kembali ya. Dan juga pemirsa, tema kita Masya Allah, jadikan Al-Quran sebagai temanmu, bahagialah hidupmu. Ustazah Nuzul, ini judulnya bagus banget. Bagus. Nah makanya kita ingin bertanya nih, keutamaan Al-Quran. Oke, Itu baik. dulu deh bunda, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah. Kali ini saya tidak mau pantun. Meski ketemu lagi ya sama bunda-bunda Bekasi, Masya Allah, senang banget. Kita nggak mau berpantun, kita cukup membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kita sampai di bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan. Masya Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi kita di bulan Ramadan tuh harus seneng, bahagia, Masya Allah. Karena Al-Quran ini tidak sembarang Quran yang bisa dibaca doang, enggak. Tapi terdalamnya Masya Allah bun, kita nanti bahas.
Tapi sebelumnya kita sholawat dulu pada Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran diturunkan dari Allah lewat beliau, perantara beliau. Tanpa beliau, Masya Allah, kita nggak tahu jadinya bagaimana. Maka kita sholawat bareng-bareng. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Masya Allah, tambah adem ya. Semoga kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima, pahalanya dilipat gandakan, dosa-dosa kita digugurkan, dan terakhir kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Keutamaan Al-Quran, Masya Allah, berbicara Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitabnya umat Islam. Banyak banget keutamaannya, baik dari sisi kita sebagai orang muslim maupun non-muslim. Kalau dari non-muslim apa sih keutamaannya? Kok bisa-bisanya Al-Quran ini sebagai perkara yang wah gitu? Ternyata Al-Quran ini mukjizat, Bu. Mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang namanya mukjizat artinya ini mengalahkan, lalu bahasanya ini ngapeske kalau bahasa Jawanya. Tahu ngapeske, Bu? Nggak tahu, orang ini bukan di Jawa. Melemahkan, begitu. Nah, terus untuk perkara yang bisa melemahkan tentunya harus yang amazing, amazing, harus yang wow gitu. Kalau nggak wow, nggak mungkin Al-Quran bisa menjadi Al-Quran, buku panduan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak bisa dikalahkan sama sekali. Hukumnya ini up to date, bahasanya apa ya? Bener ya? Hukumnya ini bisa dipraktekkan di sepanjang zaman. Enggak, ini kan udah zaman 2022, udah nggak bisa dipakai lagi. Enggak. Masalah hutang piutang ada di Al-Quran. Masalah puasa, masalah sholat, semuanya hukum-hukum ada di dalam Al-Quran. Keutamaannya Al-Quran ini bagi non-muslim gak bisa sama sekali ditiru. Bahkan dulu zamannya Nabi ada orang yang gak percaya sama Nabi Muhammad, penasaran, ini mah karangan Nabi Muhammad doang. Udah aku mau bikin juga. Apa bikinnya? Tiru alfilu malfil, bikin ayat gajah. Apa itu gajah? Wah, nanya surat kok menjelaskan gajah. Kita nggak dikasih surat juga udah tahu gajah itu apa. Kata namanya Musailamatul Kadzab, bikin ayat namanya alfilu malfil, gajah. Apa itu gajah? Gajah adalah buntut, buntut. Apa namanya ini? Ekornya kecil, belalainya panjang. Ini kayak lagi belajari anak kecil. Jadi begitulah Al-Quran, begitu dahsyatnya, ditiru satu ayat aja nggak bisa. Lalu bagi kita umat Islam, apa sih Al-Quran? Masya Allah, ini buku panduan, buku pedoman. Ibarat kita beli mesin cuci, orang awam nih nggak ngerti ini cara pakainya gimana sih, ya. Ibu-ibu kalau dikasih mesin cuci di kampung nih, yang di kampung, kalau di Jakarta mah udah Masya Allah ini. Kalau di kampung nggak ngerti, pakai HP aja nggak tahu ini gimana caranya kalau nggak dikasih. Nah, ini Al-Quran ini sebagai pedoman kita agar hidupnya selamat, agar hidupnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkanlah Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran ini tidak sembarang, Mbak. Membacanya aja ibadah. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Pahala termurah, pahala ternikmat, pahala paling gampang dicari adalah membaca Al-Quran. Satu huruf, membaca satu huruf aja. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf saja dibalas sama Allah 10 kebaikan. Masya Allah. Baru satu ya. Alif lam mim, ibu-ibu, bukan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Alif lam mim itu A-nya sendiri, lamnya sendiri, mimnya sendiri. Coba kita baca alif lam mim, udah berapa tuh? 30 kebaikan. Masya Allah. Itulah beruntungnya kita dikasih Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis gak dapat pahala, Bu. Baca Quran apalagi. Baca Instagram captionnya artis, Masya Allah, kagak ada.
Tapi saya herannya, Masya Allah, kita lebih sering membaca captionnya Instagram, captionnya WhatsApp, terus Facebook daripada Al-Quran. Masya Allah, waliyadzubillah. Semoga di bulan suci Ramadan ini, di mana kita tuh sering pada berlomba-lomba ya, one day one juice, sekarang sudah mulai banyak ya, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Masya Allah. Nah, Bunda Risti kan pasti sehari-hari juga sering membaca Al-Quran. Apa yang dirasakan ketika membaca Al-Quran? Tapi jangan jawab dulu Bunda. Ya, kita tunggu setelah yang satu ini. Ya, dan untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita akan menunggu jawaban dari Bunda Risti. Kami kembali setelah yang satu ini. Jadikan Al-Quran sebagai temanmu, bahagialah hidupmu. Masya Allah. Tadi saya langsung ingin bertanya ke Bunda Risti ya Bun. Nah, bagaimana Bunda ketika membaca Al-Quran, apa yang Bunda rasakan? Ya, silakan Bunda. Baik Bunda, yang saya rasakan saat membaca Al-Quran itu yang pasti hati tenang, nikmat, dan juga yang pasti bukan hanya membaca bahasa Arabnya ya, tapi juga kita harus membaca artinya gitu, karena memang kita untuk tahu jawaban-jawaban untuk hidup itu kan harus juga baca artinya. Jadi bukan hanya mengaji tapi mengkaji juga. Dan setelah saya baca artinya itu, Masya Allah, kayaknya itu adalah jawaban dari semua pertanyaan ya. Kayaknya punya masalah apa aja kalau buka Quran tuh ada jawaban dari dalam situ. Bagaimana kita punya anak, bagaimana kita berkeluarga, bahkan untuk perempuannya kita ini diatur sebaik-baiknya, semuanya itu sudah di dalam Al-Quran. Dan memang luar biasa sih menurut saya, Al-Quran itu tidak bisa dijelaskan secara apa ya, secara kata-kata seperti apa, karena isinya tuh banyak banget ilmu, ya, betul. Bukan hanya tentang bagaimana kita dengan manusia, tapi juga ada sains, ada juga banyak yang seperti itu. Masya Allah, lengkap panduan dan pedoman hidup ya. Ya Bunda dan juga Ustazah, kita beri kesempatan ya untuk jamaah kita untuk bertanya. Ya silakan Bunda. Ya. Nah, Masya Allah ini yang cetar membahana. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi, asli Sunda Tasikmalaya. Alhamdulillah dari MSI Bekasi. Ya, siap. Saya ingin bertanya nih sama Bu Ustadz, khususnya semuanya lah ya. Intinya di dalam kehidupan ini kita terkadang iman kita tuh naik turun ya, Ustadz. Seperti kayak handphone itu kalau di charger lah ya, biar full lagi ya. Iya betul. Saya ingin menanyakan gimana caranya kita menanamkan rasa cinta Al-Quran kepada anak-anak kita. Ya Allah. Terima kasih, syukran. Ayo Mbak Risti. Silakan. Yang punya putra banyak nih. Ayo jawab dulu. Baik. Ayo Bunda Risti. Ya, kalau pada umur-umur tertentu itu kan memang ya di dalam Al-Quran saja juga sudah ada ya cara-caranya bahwa bagaimana kita mendidik anak dari umurnya, dari lahir sampai dengan umur berapa kita menjadikan mereka seperti seorang raja ya Bun ya. Setelah itu bagaimana kita menjadikan mereka seperti tawanan, lalu menjadikan mereka seperti sahabat gitu. Kenapa kok ada kata-kata tawanan? Pasti sebenarnya semuanya ada jawabannya. Karena memang sebaik-baiknya itu ya Al-Quran, Islam itu adalah jawaban dari semua pertanyaan menurut saya. Kalau untuk membiasakan anak, yang pertama, yang utama itu bukan menyediakan fasilitas, tapi mencontohkan. Karena anak-anak itu kan CCTV-nya kita ya. Kadang-kadang bahkan dari anak pun kita bisa banyak belajar. Belajar bagaimana mereka sabar, tetap mencintai kita meskipun kadang marahin, kadang apa. Mereka tetap ikhtiar maksimal. Kalau mereka mau apa gitu ya, sampai dapat apa yang mereka mau, mereka ikhtiar. Bahkan orang-orang dewasa kadang-kadang tidak sesabar dan sekuat mereka. Dan kalau untuk Al-Quran yang pasti memang harus dibiasakan dari kecil. Bahkan dari dalam kandungan kita bisa mendengarkan murotal, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan juga artinya, membiasakan seperti itu. Dan memang tidak ada yang bisa kita kita ajarkan secara instan. Jadi memang harus istiqomah, harus terus menerus. Seperti itu sih. Masya Allah, takjub ya mendengar apa yang sudah tadi Bunda sampaikan. Ya, Bunda Nuzul mau nambahin nggak? Silakan Bun. Baik, sedikit saja seperti yang disampaikan oleh Mbak Risti. Orang tua ini adalah punya power besar membentuk karakter anak kita mau seperti apa. Jadi
saya ada cerita sedikit. Kalau kita pernah ziarah Wali Songo di Bangkalan Madura ada namanya Mbah Kholil. Mbah Kholil ini ulama besar, banyak yang datang untuk minta obat gitu ya. Ini ada bapak bawa anaknya itu gemuk, gak mau berhenti minum gula. Sampai orang tuanya bingung, anakku mau gimana, disowanke ke beliau. Ini bagaimana ngobatin? Baik, bawa pulang dulu 3 hari, bawa ke sini lagi. Oke. Bener 3 hari dibawa lagi. Ini bagaimana anak saya biar bisa nggak minum gula. Kata Pak Yai Mbah Kholil Bangkalan itu, dia menjelaskan, ya udah nang, jangan minum gula lagi ya. Gula ini bahaya buat kesehatanmu gitu. Ternyata pulang dari situ, masya Allah nggak mau diminum, kasih gula apapun nggak mau. Heran orang tuanya. Padahal biasanya orang tuanya sampai berbuih ngomongin nggak mau. Lah ini kok dikasih tahu sebentar aja mau. Ternyata seminggu lagi datang lagi bapaknya ngomong sama kiainya, Mbah Kholil ini gimana kok anak saya bisa mau nurut nggak minum gula, ini sebabnya apa? Jawabnya, kamu tahu nggak, selama 3 hari kamu pulang saya di rumah sama sekali nggak minum gula. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu ini bahasa lambe ini apa? Mulutnya. Oh lambe turah bukan. Bibirnya ini bisa pasah, bisa digugu sama anak-anak kita. Kalau anak kita tadi ngelihat kita pun melakukannya. Banyak, kita udah banyak sekali contoh-contoh hafid Quran yang sukses. Kena apa? Orang tuanya, bukan karena apa-apa. Jarang sekali anak hafid Quran bisa ngapalin Quran, orang tuanya waduh nggak ada. Sama saya pernah baca Zakir Naik itu, tahu? Yang terkenal sekali, dia bisa hafal Al-Quran sampai maknanya dan lain sebagainya. Kenapa? Orang tuanya selama anaknya di kandungan ini sambil dielus-elus sambil dibacain Quran karena ibunya juga hafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin anaknya mau seperti apa, lakukan kepada diri kita terlebih dahulu sebelum anak kita, begitu. Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya Bunda ya. Ya, ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Dewi dari MSI Bekasi. Tadi mengenai anak. Kalau sekarang saya mau tanya bagaimana caranya kita bunda-bunda ini memotivasi diri kita, di tengah kesibukan mungkin yang sangat luar biasa. Kayaknya kalau baca Quran gimana gitu ya, mungkin ya karena ada sebagian dari kita agak waktunya mungkin agak dikit mepet gitu. Nah, bagaimana caranya para bunda ini terutama saya memotivasi diri sendiri agar bisa mencontoh kepada anak-anak untuk bisa menyempatkan membaca Quran. Mungkin Ustazah Nurul ada tips-tipsnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah Nuzul, silakan. Bismillah. Saya tuh suka sedih Bu. Kemarin waktu bikin materi ini saya coba buka HP saya, ini ada durasi layar. Ibu-ibu pasti punya di HP. Saya kaget ternyata saya buka layar HP saya setiap hari 10 jam Bu. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita punya hidup waktu sehari 24 jam, diambil main HP 10 jam, buat tidur katakanlah 8 jam, sisanya itu buat ngapain, ini kita masih pertanyakan. Kalau saya mungkin alibi saya masih mending ya, karena saya juga menghafal Al-Quran di pesantren IIKI. Saya menghafal Al-Quran, mungkin bisa jadi saya ngapalin juga di sekarang kan ada Al-Quran ya, begitu. Tapi saya sedih, Masya Allah, begitu banyak waktu kita dibuang sia-sia hanya buat megang HP. Kita bagaimana mau cinta kepada Al-Quran kalau kita nggak kenal Al-Quran? Kita baca cuma baca doang, alif lam mim, dzalikal kitabul, nggak tahu maknanya apa. Padahal sebaik-baiknya membaca Al-Quran dimaknai, dibaca maknanya agar kita tahu maksudnya itu apa. Kita baca yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kita nggak tahu artinya apa, bacanya biasa aja. Orang kita nggak paham. Padahal di situ dijelasin, ya Allah, di hari kiamat nanti kita lupa sama bapak kita, sama suami kita, sama anak-anak kita, lupa. Bagaimana air mata nggak mengalir, ya Allah, begitu kita banyak meninggalkan kebaikan di dunia hanya kesibukan yang tidak ada artinya. Ya Allah, itu yang kita sama-sama pelajari, ya Allah. Ini bulan Ramadan, introspeksi diri.
perbaiki diri. Masya Allah, muhasabah ya bunda-bunda. Membaca Al-Quran ini pahalanya luar biasa Mbak Mugi, Masya Allah. Ya, jadi semoga ini jadi pengingat diri kita semua ya, untuk pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda yang hadir di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, kami kembali lagi setelah yang satu ini. Jadikan Al-Quran sebagai temanmu, insya Allah bahagialah hidupmu. Amin. Amin ya Allah alamin. Bunda-bunda muslimah Salahah Indonesia pasti terus ingin dong kita menggali ilmu ya bersama guru-guru kita ya. Cuma memang waktu juga yang harus memisahkan kita hari ini ya. Dan Ustazah Nuzul di sesi kita yang terakhir ini dan juga Bunda Risti bisa memberikan sedikit motivasi dan kesimpulan. Iya, persilakan untuk Bunda Risti. Sama-sama ya Bun, kita sama-sama semakin mencintai Al-Quran dan tidak ada kata terlambat buat bunda-bunda di rumah ataupun yang ada di sini yang memang belum lancar pun membaca Al-Qurannya. Tidak ada kata terlambat, jangan pernah malu untuk menjadi lebih baik kalau memang kita bercita-cita ingin punya anak yang baik, pintar dan soleh. Masya Allah. Dan untuk Ustazah Nuzul? Insya Allah saya tuh kalau membahas tentang Al-Quran, doakan saya bunda-bunda, saya juga sedang proses menghafal Al-Quran di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kenapa? Karena Masya Allah, saya ingin menghadiahkan mahkota untuk orang tua kita ya. Bagaimana tidak, orang tua kita sama kita tuh baiknya luar biasa. Jadi kalau bunda-bunda jangan pernah putus untuk membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran temanmu. Yang namanya teman itu tidak cuma say hey, udah pulang gitu kan. Teman ini disapa selalu Bu, disapa, diajak jalan kemana-mana. Al-Quran ini ibarat bayi. Bagi saya ini penghafal Al-Quran, Al-Quran ini ibarat bayi. Digeletakin sedikit aja, dia akan ngambek, nggak mau. Bagi penghafal Al-Quran Bu. Apalagi kalau kita sampai tidak pernah memegang, menyentuhnya, hanya dibiarkan berdebu di lemari kita. Masya Allah, ini pendoman yang macam apa ya, buku panduan macam apa yang kita geletakin, udah biarin aja. Kita ada masalah, belalu bahasa Jawanya bodoh amat, udah semakin menjauh. Padahal kalau kita mau berdekatan, Masya Allah, sahdu banget. Kita baca ayat Al-Quran semampunya. Ibu-ibu kalau ada Bu, aku kalau baca Al-Quran ini belum lancar. Ya Allah, jangan sedih. Allah ini tidak menyia-nyiakan amalan hambanya, bahkan ketika dia belum lancar. Mayakra'ul Quran wa ya tahu. Ketika dia terbata-bata, santai Bu, pahalanya 2. Masya Allah. Alhamdulillah. 1 karena kesusahannya, 2 karena dia bacanya. Terus yang udah mahir loh, kok yang pahalanya banyak, yang belum mahir, terus aku bagaimana? Walah yang sudah mahir wa ma'a bersama dengan malaikat. Ya Allah, senang banget yang bisa mahir baca Al-Quran. Ayo Bu, belajar lagi Masya Allah. Semangat ya bunda-bunda semua ya. Makasih banyak ya untuk Bunda Risti, untuk Ustazah Nuzul dan juga bunda-bunda muslimah Salehah Indonesia. Semoga kita semua bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, teman kita, pedoman hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf atas semua kehilapan yang terjadi. Mari sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan sama-sama membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.